Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallah wa nusni 'alaika faqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa hadaitana ad-dinal qawim faqulta lana fi kitabikal karim wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. ونصلي ونسلم البشير النذير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم المعاد. Amma ba'd. Hadratul mukarramun, para alim, para sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas dan jamaahnya yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman Islam yang tetap bersemayam di dada kita, yang mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan dengan istiqomah dalam taat dan diberikan kemampuan oleh Allah menjauhkan diri kita dari segala bentuk maksiat dan dikumpulkannya kita bersama-sama orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini istimewa karena untuk beberapa tahun saya diliburkan oleh Allah. Yang meliburkan yang pasti Allah, Pak. Sejak Covid 2020-22 ya, sekarang 22, 3 tahun. Biasanya mojok di Al-Muhajirin sama Pak Damir ya Pak, sama Pak Haji. Subhanallah, pagi hari ini Allah takdirkan kita bisa bertawajuh, bertatap muka, bersilaturahim untuk saling tanbih. Kalau bahasa pesantren itu tanbih. Biasanya kalau di pojokan kitab-kitab kuning kecil ada tulisan tanbih. Itu artinya saling ingat mengingatkan, bukan ngajarin. Kalau ngajarin saya gemeteran Pak. Tadi aja saya sholat gemeteran. Sampai pojok bawah surat Qasas ngebleng. Giliran sudah ruku ingat Pak. Bal aktsaruhum la yaqilun. Ingatnya la yaqilunnya tok itu tadi. Bal aktsaruhumnya kemana tadi? Kalau bukan ditutupi sama Allah. Subhanallah ya, gitu saja itu ngefek. Padahal setiap kali ketemu gemeteran juga Pak. Nah, apalagi ngadep sama Allah. Nah, baru di belakangnya ada Syekh Fauzan aja udah gemeteran saya. Apalagi ada Syekh Abdullah As-Sajarah. Nah, mungkin separuh hafalan agak rada goyah itu loh. Tapi dulu zaman Al-Mahfullah Syekh Ali Jabir masih ada, sering diskusi dan simaan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah ridha tanbih yang ingin kita bersama-sama saling ingat mengingatkan memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam tema memaknai tujuan hidup. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa arti kehidupan bagi kita? Saya mengawali dengan ayat Al-Quran yang berbunyi wa'i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walau wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaisin a'jabal kuffar nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarra ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Di ayat ini Allah mengingatkan kepada kita, surat Al-Hadid ayat ke-20, Allah mengingatkan kita, i'lamu, ketahuilah, pahami betul, annamal hayatud dunya la'ibun walahu. Tadi di surat Al-Qasas juga pas di ayat pertama ada ayat yang mirip-mirip. Wa mal hayatud dunya wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Kan gitu. Masih ingat ya tadi ya? Mirip-mirip. La'ibun walahu. Apa artinya? Kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Wazinatun wa tafakhurun bainakum,
perhiasan yang dan bermegah-megahan. Wa tafakhurum bainakum, bermegah-megahan antara kamu. Serta wa takatsurun fil amwali wal aulad, berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Kamathil ghaisin a'jabal kuffar, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian summa yahiju fatarau musfarra summa yakunu khutama, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan akhirat nanti, wa fil akhirati adzabun syadid, ada azab yang keras, tapi juga wa maghfirah, ada ampunan Allah. Ingat, basyirah wa nidhira berlaku. Apa yang disampaikan oleh Nabi lewat tugasnya sebagai pemberi kabar baik dan memberi peringatan. Di akhirat ada adzabun syadid, ada azab Allah yang sangat keras, tapi wa maghfirah, dan ampunan Allah. Wa maghfiratu minallah wa ridwanun, dan keridhaannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan di akhir ayat ini Allah menggarisbawahi lagi, kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Kehidupan dunia hanya kesenangan yang menipu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba setelah kita menjalani kehidupan, ada yang alhamdulillah hadir di sini usianya baru sekitar 60-an lebih lah. Di hadapan saya ada yang baru mengarungi kehidupan yang kira-kira baru 60-an lebih lah. Saya nggak berani langsung ngancam gini, Pak. A'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu tidak lebih dari 60-70. Enggak. Saya enggak kasih itu dulu. Ntar gemeteran lagi ya. Enggak. Setelah kita menjalani hidup, gitu ya. Ada yang 60 tahun lebih, ada yang masih alhamdulillah angka 5. Tapi wajah-wajah di sini juga alhamdulillah ada yang masih angka 40. Bahkan ada yang masih 30-an tuh. Ya, alhamdulillah. Ini penting. Kalau ngaji masih ada yang usia 20 ke atas 30, itu sangat penting. Karena di masjid-masjid kebanyakan rata-rata sudah sepuh, itu kan repot. Benar. Kalau udah sepuh, udah ngajinya bab sepuh aja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak sekali terbersit pertanyaan dalam hati. Untuk apa sih Allah menciptakan kita? Ini harus sering tanyakan pada diri kita biar paham. Padahal Dia Allah, Zat yang Maha Kaya, Hayyun Qayyum. Allah Zat Maha berdiri sendiri, Maha hidup tanpa butuh makhluk manapun. Maha Kaya, tidak membutuhkan apapun dari siapapun. Bukankah menciptakan makhluk seperti model kita-kita ini merupakan kesia-siaan? Ternyata 14 abad yang lampau, jauh sebelum kita punya pertanyaan-pertanyaan, Allah telah memberikan jawaban dalam Al-Quran melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira? Apakah kalian mengira? Afahasibtum annama khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian abasan, main-main. Tidak, sama sekali tidak. Wa annakum ilaina turja'un, bahwa kamu tidak akan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Jelas sekali di ayat ini. Tujuan Allah menciptakan itu ada tujuan yang akan harus dipahami oleh kita sebagai yang diciptakan. Nah, kalau bahasa umum yang sudah kita paham betul dan hafal ayatnya insya Allah, semua paham kok. Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah tidak menciptakan kita sia-sia. Dalam arti tanpa ada hikmah, tanpa ada tujuan lain. Yang umum hikmah yang kita sudah dengar adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin serta manusia melainkan untuk
mengabdi atau beribadah, sujud kepada aku. Nah, mari bersama-sama kita mentelisik. Membaca 2 ayat di atas ini, insya Allah sudah bisa kita mengerti bahwa kita disebutkan Allah tidak sia-sia. Bung, sebesar ini kok sia-sia? Yang sangat kecil sekalipun tidak ada yang sia-sia. Bahkan saya pernah menyampaikan satu materi, Pak. Tapi alhamdulillah banyak yang protes. Gara-gara saya mengangkat materi maksiat membawa hikmah. Iya kan? Maksiat membawa rahmat, bukan maksiat membawa rahmat. Ada yang protes. Ustaz, jangan manas-manasin kami yang sudah taubat, katanya begitu. Maksiat membawa rahmat. Kalau saya sampaikan kepada Bapak Ibu, yakin nggak maksiat membawa rahmat? Hah? Yakin? Kayaknya ragu-ragu wajahnya ya. Nah, maksiat itu membawa rahmat loh Pak. Model-model kita kalau nggak dikasih kepleset, lisan, tangan, perbuatan, pikiran, bahkan hati, sombong Pak. Model kita ujub Pak. Merasa diri bangga lebih baik daripada orang lain, itu pasti akan lebih kuat menghantui kita. Dan itu adalah paling sumber segala kecelakaan kita dunia dan akhirat. Maka ketika Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Emang itu berlaku hanya untuk yang baik-baiknya saja, Pak? Oh, enggak. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Segala yang ada di atas bumi ini itu sesuai dengan rencana dan skenario Allah. Baiknya, buruknya, lempengnya, bengkoknya, apalagi penciptaan manusia yang sebesar ini, bahkan nyamuk yang sekecil itu pun tidak ada sia-sianya. Nah, maka pahami betul. Pertanyaannya, ketika kita tahu bahwa hikmah, tujuan diciptakannya kita dari ada menjadi ada, yang diadakan oleh yang maha ada, sebelum kata ada itu ada oleh yang maha ada. Paham gak ini? Halo? Terlalu serius sih saya? Enggak, udah ada temponya saya kurangin lagi. Mungkin masih gemeteran karena ada 3 tahun gak ngaji di sini ya. 3 tahun gak ngaji di Komplek Garuda. Sejak 2020, sekarang 2022. Akhir lagi, udah Desember ya. Ya, jadi kita itu sebenarnya tidak ada Pak. Kemudian menjadi ada. Yang diadakan oleh yang maha ada sebelum kata itu ada. Paham kan? Gitu aja pusing. Udahlah pokoknya ada. Baik. Jawabannya adalah ketika kita tahu keberadaan kita memang ada tujuan, ada hikmah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah dengan apa kita menyembah Allah? Selama ini kita sudah beribadah kepada Allah, betul? Kita sudah sujud kepada Allah, betul? Kita sujud kepada Allah. Kita sholat. Pertanyaannya, kebetulan kalau saya nyebut nama, itu bukan berarti merendahkan demi Allah. Ini biar lebih asik gitu kan. Pak Haji Damir, jenengan udah sholat. Sholat Pak Haji untuk siapa? Emang butuh sholatnya Pak Damir? Allah. Kita sudah sholat, ya. Kita puasa, ya. Kita zakat, ya. Kita sedekah, ya. Kita haji, ya. Untuk siapa ibadah kita? Harus paham Pak ini Pak. Demi Allah harus paham. Karena apa? Awwal wajibun 'alal insani ma'rifatul ilahi bil istiqani. Ini dalam Nadam Zubat itu ada kalimat seperti itu. Perkara yang paling wajib yang harus diketahui oleh setiap manusia adalah memahami siapa yang kita ibadahin, siapa yang kita sujudin, siapa yang kita sembah. Bil istiqani, dengan kemantapan batin, dengan kepahaman. Jangan sangat paham Pak. Sholat. Untuk siapa sholat? Untuk Allah. Emang Allah butuh sholat kita? Kan tadi udah dibilang di awal. Allah maha kaya. Allah maha sempurna. Allah maha mulia. Kita sholat. Gak sholat gak ngefek. Sholat kita untuk kita.
Kepada siapa kita salat itu baru kepada Allah. Nah, dengan cara apa mengenal Allah? Jawabannya adalah dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu syariat, ilmu agama yang diridhoi oleh Allah, tidak lain tidak bukan adalah ad-dinul Islam. Kita semua tahu, bukankah ketika seorang petani dan bertani, maka dia membutuhkan ilmu pertanian? Betul. Bukankah jika seorang pedagang ingin berdagang, dia harus mengetahui ilmu perdagangan? Betul. Betul ya? Nah, begitu juga untuk menyembah Allah, maka kita juga perlu dan bahkan harus mempunyai ilmu agar apa yang kita lakukan segaris dan sejalan dengan apa yang Allah wahyukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam sebuah hadis Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ubidallahu bi syai'in afdalu min faqihin fid din." Tidaklah Allah disembah dengan suatu apapun yang lebih utama dari faham dalam agama. Itulah kenapa orang yang belajar ilmu agama itu lebih utama daripada orang yang lagi ibadah sunnah, Pak. Maka termasuk ini penting biar nggak keliru. Kita belajar ilmu, duduk di majelis ilmu ini, thalabul ilm. Hukumnya apa? Wajib. Maaf, kalau salat sunnah isyraq sunnah. Jadi kalau wayahnya ngaji belum selesai, jangan mundur untuk salat sunnah isyraq. Karena itu hukumnya sunnah. Sementara thalabul ilmi hukumnya wajib. Nah, ini perlu saya ingatkan kembali. Setuju? Ya. Kadang ada kita lagi ngaji ditinggal sholat. Kan aduh. Ini harus dilempengkan lagi, harus diluruskan lagi. Thalabul ilmi itu hukumnya wajib. Sholat sunnah isyraq atau syuruk itu hukumnya sunnah. Jadi jangan ninggal wajib untuk ngejar sunnah. Ini perlu saya ingatkan kembali biar nggak keliru. Baik, secara garis besar kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah, dan ilmu merupakan penuntun kita untuk beribadah kepada Allah, dan keduanya merupakan satu bingkai, satu kesatuan yang terus beriring, tidak bisa tidak. Ilmu untuk diamalkan, dan amal harus menggunakan ilmu, dan bahkan suatu amal tidak akan diterima jika tidak didasari ilmu. Apalagi kita bodoh, bahaya Pak. Maka saya sering menukil Nadam Zubat. Nadam Zubat itu nasihat-nasihat indah dari Imam Ahmad Ibn Ruslan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'mal la ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Ini nazam tapi bobotnya luar biasa Pak, untuk nasihat untuk kita. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal. Orang yang beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka amal-amalnya tertolak, tidak akan diterima oleh Allah. Fa'alimun. Nah, ini yang beratnya yang berikut ini, Pak. Fa'alimun, orang yang berilmu. Aziz setelah ngaji, Bapak Ibu udah ngaji, berarti udah tahu. Dengan segala ilmu yang sudah kita pelajari, lam ya'mal, enggak diamalin. Tahu doang. Tahu, ngerti, faham, diamalin, enggak. Nah, ini berat. Mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Ancamannya apa? Maka dia akan dilempar dalam murkanya Allah sebelum para penyembah berhala, Pak. Ngeri atau ngeri? Wah, kalau begitu enggak usah ngaji dong, Ustaz. Lebih baik bodoh kan ya? Lebih baik bodoh. Bodohnya kita enggak akan dosa kalau kita hidupnya di pedalaman yang tidak ada ustadz, tidak ada kiai, enggak ada pengajian, enggak ada ajengan, enggak ada orang yang menyampaikan ilmu pengetahuan. Bodohnya kita hidup di tengah-tengah kota Tangerang, dosanya double, Pak. Dosanya double. Dosa apa? Dosa enggak mau ngaji, dosa bodoh. Udah banyak majelis taklim, banyak kiai, banyak ustaz, banyak ajangan, kok atas nama kesibukan nggak mau ngaji? Bodoh.
Dosanya double, Pak. Saya katakan dosanya double. Baik, maka hati-hati. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk belajar. Belajar yang totalitas. Totalitas itu gimana caranya? Sedikit saya mengingatkan. Ini kalamnya yang saya nukilkan dari kitab Al-Hikam, kalamnya Imam Ibnu Athaillah. Kita perlu belajar, kita perlu ilmu, betul Pak? Untuk ibadah kita semakin bermutu. Maka apabila engkau mencari orang yang pandai membaca Al-Quran, pandai membaca kitab kuning, pandai menyampaikan isi-isi buku, maka akan menemukan jumlah yang tidak terhitung. Itu sangat banyak, Pak. Kalau kita mencari guru yang pandai membaca Al-Quran, pandai baca kitab, pandai baca buku tok, itu banyak. Jumlahnya tidak terhitung, saking banyaknya. Nah, apabila kamu mencari seorang tabib, maka akan menemukan begitu banyak pula. Apabila kamu mencari ahli fikih, maka akan menemukan sama seperti itu banyaknya. Banyak kalau sekedar ahli fikih yang datang menjelaskan bab toharoh, bab istinja, bab sholat, bab zakat, bab puasa dan haji. Itu sangat banyak. Tapi apabila engkau mencari seorang yang mampu menunjukkanmu kepada Allah, maksudnya bukan hanya sekedar syariat zahir, Pak ya. Kita udah belajar fikih itu benar, Pak. Belajar fikih itu wajib hukumnya, karena itu pondasi syariat yang tidak boleh tidak. Tanpa itu bahaya kita. Kita belajar fikih, kaifiyah thaharah, kaifiyah wudu. Kaifiyah tahu? Kaifiyah itu tata cara. Tata cara wudu, tata cara thaharah, tata cara istinja, bebersih. Ini penting. Ini namanya ilmu fikih, ini ilmu syariat. Tapi yang dimaksud di sini mencari guru, mencari orang yang mampu menunjukkanmu kepada Allah. Maksudnya mencari guru yang mampu menunjukkan kepadamu itu seperti apa? Nah, ini sedikit saya agak dalam biar kita tambah semangat ngajinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita itu harus tadi diingatkan kalau mencari guru yang mampu menunjukkan kita kepada Allah tentang aib-aibmu, tentang kekuranganmu, maka tidak akan menemukan kecuali sangat-sangat sedikit. Maksudnya orang yang mampu menuntun dirimu, menunjukkan aib-aibmu itu orang yang seperti apa? Yang digambarkan oleh hadis Nabi, ini hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun ma'allah." Kata Nabi, "Kun ma'allah." Sertakan dirimu bersama Allah. Sertakan dirimu bersama Allah. Nah, maksudnya bagaimana? Kita hidup itu harus menyertakan diri kita beserta Allah. Tidak ada haliah, tidak ada perbuatan, tidak ada aktivitas apapun dari yang kecil sampai yang besar, dari yang tersembunyi sampai yang terang-terangan, yang dilihat orang maupun yang tidak sama sekali, kecuali akan dilihat Allah. Bisa enggak itu tertanam lekat di batin kita hingga kita menjadi orang yang sangat-sangat hati-hati dalam hidup? Maka kun ma'allah. Sertakan dirimu bersama Allah. Tidak ada yang dilihat oleh mata engkau kecuali Allah. Tidak ada yang kau dengar yang dari telingamu yang kau dengar kecuali kalam-kalamnya Allah. Tidak ada yang kau langkahkan dari kakimu kecuali lagi menikmati hamparan karunia dan kemurahan Allah. Mampu enggak menanamkan itu semua? Wa illam takun ma'allah. Apabila engkau belum mampu menyertakan dirimu dengan Allah, fakun ma'a man kana ma'allah, maka sertakanlah dirimu kepada orang yang telah beserta Allah. Artinya apa? Cari guru. Cari guru yang mampu bisa membimbing batin kita. Bukan hanya sekedar sholat tok, bukan hanya sekedar menunaikan zakat saja, bukan hanya sekedar puasa saja, tapi bagaimana merasakan nikmatnya sholat, merasakan nikmatnya puasa, merasakan nikmatnya zikir, merasakan nikmatnya baca Quran. Tapi saya husnudzon, insya Allah. Di sini kan setiap hari ngaji terus. Jamaah Al-Ikhlas itu setiap hari ngaji, luar biasa. Tadi saya bisik-bisik, liburnya cuma sehari, luar biasa. Sepekan ngaji terus kan? Selasa doang. Wow. Ini kalau setiap guru yang menyampaikan ilmu di sini,
kemudian ilmu yang diserap oleh bapak ibu itu semuanya diamalkan, di depan saya itu udah wali semua. Di depan saya udah wali semua loh. Lu bener loh Pak. Nggak main-main. Iya. Masalahnya kadang kita itu demen ngajinya tok Saya. Bapak Abi insya Allah. Mirip-mirip. Maka kun ma'aman mangka nama Allah. Sertakanlah dirimu kalau memang belum mampu mensertakan dirimu bersama Allah, mepet. Cari guru, sertakan dirimu, cari guru yang bisa menuntun jiwamu, batinmu, qalbumu, yang bisa mendekatkan dengan Allah. Karena apa? Fa innahu yusiluka ilallah. Karena sesungguhnya orang yang sudah dekat dengan Allah, yang sudah seperti itu, akan bisa menuntun batin kita sampai mengenal Allah. Kadang kita itu selama ini sih ngaku doang kenal Allah, Pak. Coba saya tes ya. Pak Haji Damir, kenal Allah? Lewat apa? Pak Haji kenal Allah? Iya. Pertanyaannya, Pak Haji kenal Allah? Kenal. Lewat apa Pak Haji kenal Allah? Iya, ini yang harus diluruskan juga ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asik nih. Saya itu kalau ngaji nggak berani serius-serius, takutnya malah jadi tegang, Pak. Kita ngaku kenal Allah. Kalau ditanya pasti kenal Allah. Kenal. Lewat apa engkau mengenal Allah? Dari mana engkau mengenal Allah? Di mana engkau mengenal Allah? Kenallah Allah dengan sifat-sifatnya. Bagaimana engkau akan mengenal Allah kalau enggak tahu sifat-sifatnya Allah? Bagaimana engkau mengenal Allah kalau enggak paham tentang asma-asma Allah? Nah, maka penting Pak, kita memahami Allah dengan konstruksi pemahaman para ulama, dan ini sudah diperingatkan. Jangan sekali-kali kita belajar ilmu, wabil khusus ilmu aqaid, ilmu batin, ilmu akidah, ilmu keyakinan tauhid itu bukan kepada guru yang sangat memahami. Karena apa? Itu akan menjadi pondasi Pak, yang akan menuntun kita kemudian benar-benar mengenal Allah. Sebagai ilustrasi, saya kasih sebuah kisah Pak ya. Ini kisah memahami Allah yang tidak semua orang paham. Tidak sedikit orang yang tadi paham fikih, tidak sedikit orang yang paham ilmu-ilmu pengetahuan yang karena banyaknya membaca kitab maupun buku. Nah, ini dialami oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang terkenal itu Pak. Pernah dengar Pak ya? Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu terkenal alim, terkenal keilmuannya. Bahkan beliau itu sangat terkenal dengan karya-karyanya. Suatu ketika beliau itu, ya setiap orang alim pasti ada Pak, yang tidak suka itu pasti ada. Diomongin di belakang sama jamaahnya, sama murid-muridnya. Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu udah terkenal banget, sudah terkenal alim. Kalau ngaji, kalau buka pengajian yang hadir ribuan jamaahnya. Punya adik Pak, alim juga. Tapi bapak-bapak pasti jarang dengar tuh. Namanya Imam Ahmad Al-Ghazali. Nggak kalah alim. Adiknya nggak pernah mau sholat berjamaah sama abangnya. Adiknya nggak pernah mau sholat berjamaah dengan abangnya. Nah, akhirnya jadi bahasanya isu loh. Adiknya alim, kok nggak pernah mau ya sholat sama abangnya yang katanya juga alim. Akhirnya apa? Diperintah sama ibundanya, Ahmad, mbok yo sesekali sholat berjamaah sama abangmu. Masa nggak pernah sholat berjamaah? Karena yang nyuruh ibunya sami'na wa ta'na, baik Bu. Akhirnya beliau ikut sholat berjamaah. Wakilnya ini sholatnya sholat zuhur. Berapa rakaat? 4 ya, berarti sama dengan kita. Sholatnya 4 rakaat. Ketika lagi sholat zuhur berjamaah, ketika mau rakaat ketiga, Imam Ahmad tiba-tiba mufarokoh Pak. Tahu mufarokoh? Melepaskan diri, tidak berjamaah, tidak makmum dengan
imam, itu mufarokoh. Nah, setelah selesai, tambah gaduh kan jamaahnya. Nggak pernah sholat berjamaah, giliran ikut mufarokoh. Tambah gaduh, tambah desas-desusnya, isunya tambah nggak bener. Wah, Imam Ghazali adanya makmum aja mufarokoh. Akhirnya apa? Ditanya, wahai Ahmad, nggak pernah sholat berjamaah, giliran sholat mufarokoh, sebenarnya ada apa? Kemudian Imam Ahmad nggak mau bicara, tapi karena didesak, jelaskan apa alasan mufarokoh. Kan secara fikih mah lengkap. Apa yang kurang? Kecuali imamnya salah dalam bentuk syariat itu kan, karena misalnya udah baru 3 rakaat salam kah, atau dari berdiri langsung sujud kah, atau dari ruku langsung sujud nggak pakai i'tidal. Mufarokoh pantas, ini apa masalahmu? Dijawab oleh Imam Ahmad adiknya, ya Hamid, ya abangku kalau bahasa gampangnya begitu. Mohon maaf, aku bermakmum kepadamu. Namun ketika di rakaat ketiga, aku melihat darah di dadamu. Dan darah itu adalah sesuatu yang najis. Maka aku tidak mau bermakmum kepada orang yang di dadanya ada darah. Diam Imam Abu Hamid. Beliau diam karena teringat. Ketika lagi sholat tadi, pas rakaat ketiga, ingat bab istihadah, Pak. Waktu di tengah-tengah sholat, beliau ingat bab tentang istihadah. Tahu istihadah, Pak? Istihadah itu darah yang keluar beriringan melewati batas keluarnya darah haid. Atau belum waktunya haid udah keluar darah. Halo ibu-ibu atau yang putri-putri yang masih haid aktif, itu harus jelas, harus paham nih. Istihadah itu apa? Ternyata beliau ingat lagi tengah-tengah salat, ingat bab istihadah. Ada darahnya di dadanya. Ketahuan sama makmumnya, adiknya di belakang. Kaget. Kamu tahu apa yang terlintas di dadaku? Apa yang terlintas di pikiranku ketika sholat? Makanya aku mufarokoh. Kemudian Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengejar. Ya Ahmad, man 'allamaka bidzalik? Siapa yang mengajarkan ilmu seperti ini? Bisa paham, bisa tahu sesuatu yang tidak syariat. Secara syariat itu udah benar kan tadi sholat? Gak ada kurangnya. Tapi ada sesuatu yang lebih dari syariat. Ketahuan sama orang yang alim, yang hatinya sudah dekat dengan Allah. Kemudian beliau menjawab karena didesak, qala alimni murabbi an-nasaj. Wahai abangku, sebenarnya aku nggak mau ngasih tahu, pasti kamu pakainya logika. Kan terkenal Imam Ghazali logikanya luar biasa. Tidak, aku akan belajar. Alimni murabbi an-nasaj. Yang mengajarkan ini adalah an-nasaj, Syekh an-Nasaj. Tempatnya di mana? Jauh. Di mana? Tunjukin. Saya akan berangkat hari ini juga. Ditunjukkan di satu tempat jauh di perkampungan. Karena memang batinnya kepengin betul belajar apa yang diketahui oleh adiknya. Berangkat dengan jubah kebesarannya. Berangkat Abu Hamid Al-Ghazali menuju tempatnya Imam An-Nasaj. Berangkat dengan menaiki kuda, dengan pakaian kebesarannya. Dicari, hujan pun tetap ditempuhnya. Setelah hujan besar, meredak pun beliau tetap menembus derasnya hujan. Ketemu juga tempatnya di Kampung Pung. Tahu Kampung Pung? Kampung bingit gitu loh Pak. Kampung banget. Hujan, becek. Wah, terasnya ya kotor, apanya kotor semuanya. Beliau kemudian ketemu, benar ini rumahnya Imam An-Nasaj, betul. Beliau menampatkan kudanya, kemudian beliau turun dari kuda dari gerbang dan berjalan menuju rumahnya. Karena beliau pakaiannya lengkap, pakaian kebesaran orang Arab, tahu Pak ya? Gamis yang berkibar-kibar. Beliau angkat jubahnya begini Pak. Diangkat ketika menuju rumahnya Imam An-Nasaj, gurunya itu. Nah, ketika dilihat pintunya kebuka sedikit, ada orang tua lagi mutolaah kitab. Tahu mutolaah? Nah, lagi menyimak atau mudarosah atau mutolaah lah paling mudah. Lagi belajar atau lagi membaca kitab.
Dilihat dari pintu kelihatan ada orang duduk. Beliau salam, Assalamualaikum. Didiamin, Pak. Diulangi lagi, Assalamualaikum. Agak kencang. Dicuekin. Sampai 3 kali, Assalamualaikum. Pun gak ada jawaban. Kalau model kita nih datang ke kiai 3 kali salam dicuekin, apa yang kita lakukan? Putar balik. Model kita, ya kan? Nah, pasti suudzon dulu. Nah, ini juga yang terjadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau orang sepuh yang di dalamnya kemudian keluar dengan isyarat. Geser, jangan di depan pintu. Kemudian ditanya, "Man ismuk?" Siapa namamu? Abu Hamid, Kiai. Dari mana? Mau apa? Diam. Kamu tahu kenapa salammu yang pertama, kedua, dan yang ketiga satu pun tidak ada yang aku balas, tidak ada yang aku jawab? Tidak tahu, Kiai. Dengerin baik-baik. Ketika kamu mengucapkan salam yang pertama, kamu udah su'ul adab. Su'ul adab. Apa itu su'ul adab, Pak? Baik, buruk adabnya, buruk akhlaknya. Dibentak sama kiainya itu, sama syekhnya. Kenapa kamu datang dengan gaya seperti itu? Kamu cincing jubahmu, berapa mahal harga jubahmu itu? Datang ke rumah guru kok dicincing, kayak jijik gitu. Berapa mahal gamismu? Berapa mahal jubahmu? Su'ul adab kamu. Diam, Abu Hamid itu. Iya juga ya. Su'ul adab. Salammu yang kedua, kenapa tidak aku jawab? Karena kamu sudah su'udzon. Tadi su'ul adab. Yang kedua su'udzon. Su'udzon gimana? Kamu ketika salam yang pertama dan saya nggak jawab, kamu salam yang kedua kan? Lebih kenceng. Kamu sudah berpikir aku itu budak kan? Benernya? Assalamualaikum, lebih kenceng. Nggak dibalas, nggak dijawab. Kamu udah su'udzon. Kamu nganggap aku nggak denger kan? Aku budak kan? So, iya juga. Kok tahu banget gitu ya? Kok tahu? Tahu banget. Tahu nggak? Salam yang ketiganya kamu, kenapa juga nggak aku balas? Karena apa? Yajma'ul haqqu bil batil. Kamu telah mengumpulkan dua perkara jadi satu, batil dan hak. Sementara Al-Quran jelas, wala talbizul haqqo bil batil. Dan kamu yang kedua tadi, dzanni. Prasangkamu itu jelek. Sementara Al-Quran bilang, wa min ba'di dzanni ismun. Wa min ba'di dzanni ismun. Prasangka buruk kepada orang lain adalah bagian dari dosa. Diam, iya, tiga-tiganya salah semua aku. Itu baru bicara ilmu di level bukan hanya syariat, Pak. Nah, kita penting di usia-usia yang sudah tidak muda lagi seperti ini, butuh guru yang seperti itu. Yang ingin saya sampaikan itu seperti itu sebenarnya, Pak. Nah, akhirnya apa? Manismuk. Siapa namamu? Abu Hamid, Kiai. Mau apa? Mau belajar. Siap untuk belajar. Siap. Siap apa? Nurut, manut, nunut, ya. Baik, bersihkan nih kotoran. Bersihkan nih kotoran. Tadi cerita lagi becek kan, Pak? Habis hujan. Beliau udah nggak pakai nyincing lagi, nggak pakai salin lagi. Langsung dibersihin. Setelah dibersihin, kinclong-celong, beliau baru duduk. Nungguin Kiai keluar. Ditungguin, Pak. Setelah bersihin tidak kurang 1 jam tuh bersihin beliau sendiri dengan segala pakaian kebesarannya, udah kinclong, udah bersih, baru nunggu. Sejam nggak keluar, Pak. Model kita nih, kalau digituin gimana, Pak? Model kita kalau digituin kabur. 1 jam nggak keluar, 2 jam ditunggu nggak keluar juga, 3 jam ditunggu nggak nongol juga. Hati udah mulai gelisah, tapi tetap berusaha husnudzon. Inilah yang namanya perjuangan mencari ilmu. Jangan sekali-kali punya suudzon sama guru. Jangan sampai saya punya su'ul adab, itu celaka. Jangan sampai mengumpulkan keduanya. Diam, ditunggu dengan segala harapan, doa dan permohonan. Subhanallah, baru kemudian keluar beliau. 3 jam kemudian beliau keluar.
baru kemudian diajarkan sesuatu. Hamid ta'ali. Saya belajar. Ikutin ya. Siap Kiai. Bismillah. Diikutin. Udah pulang. Tok Pak. Bismillah. Pulang. Model kita apa? Ngeyel. Jauh-jauh Bismillah tok. Gak pakai sampai Ar-Rahman Ar-Rahim gak sampai Pak. Bismillah. Pulang. Subhanallah. Tapi itulah rahasianya ilmu yang diajarkan oleh orang-orang yang khos. Bismillah itu pembuka segala sesuatu. Maka di dalam ilmu tasrifan itu setelah fa'ala yaf'ulu fa'alan yang ke bawah itu apalah? Fataha tahu fatahan. Subhanallah, kebuka semua dari kalimat Bismillah. Nah, penting Pak kita belajar ilmu-ilmu seperti ini dan mencari guru yang seperti ini. Emang masih ada Ustadz? Masih. Apakah ada contohnya zaman Nabi, zaman sahabat? Ada. Saya ceritakan sedikit aja biar kita tambah semangat Pak belajar. Belajar itu jangan ada yang dilogikan tok itu, tapi butuhnya kita ilmu terhadap ilmu-ilmu yang menuntun batin kita menemukan Allah, merasakan nikmatnya ibadah. Bukan lagi kayak orang yang lagi baru belajar naik mobil Pak. Orang yang belajar lagi naik mobil yang diingat apa? Standar, aturan, masukin kontaknya, kemudian pastikan semuanya netral, baru kemudian dinyalakan. Semuanya ketika jalan fokus ke depan ya, kanan kiri nggak boleh jaraknya harus terukur. Semuanya. Ada itu ahlinya itu kalau di sini banyak pilot kok. Nah, tapi kalau orang yang sudah ahli naik kendaraan, bukan lagi nginget itu Pak. Kalau bab itu yang pertama itu yaitu syariat, hukum, kaifiyah, taharah, kaifiyah istinja, kaifiyah sholat, kaifiyah wudu, kaifiyah, semuanya itu aturan-aturan itu baku nggak boleh ditinggal. Tapi setelah itu kita harus masuk ke nilai yang lebih tinggi. Bagaimana kita merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya baca Quran, nikmatnya puasa, nikmatnya tahajud dan semuanya. Nah ini yang penting. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini pernah terjadi di contoh yang paling populer Sayyidina Umar lah. Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar ini luar biasa, Pak. Patut kita jadikan inspirasi menteladani bagaimana cara mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keteladanannya. Nah, kalau langsung niru Nabi model kita mah ya wallahu alam bissawab. Jangankan niru Nabi, niru sahabat aja wallahu alam, bahkan niru ulama pun masih wallahu alam. Ini sekedar untuk contoh saja. Suatu ketika jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali itu mimpi. Zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Di mimpi ini Sayyidina Ali melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi ini Nabi bawa buntelan, bungkusan, Pak. Bawa bungkusan. Bungkusannya dibuka, dilihat ada kurma. Isinya kurma. Sayyidina Ali dibagi satu. Dalam mimpi ini, Pak. Dikasih satu. Langsung dimakan. Berasa nikmat banget ini kurma. Kemudian subhanallah, Sayyidina Ali kemudian bilang, "Zidni ya Rasulullah. Zidni ya Rasulullah." Boleh tambah lagi ya Rasulullah. Maka saya cuma satu dibaginya. Subhanallah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum sempat Nabi mengasih permintaannya Sayyidina Ali, udah kebangun. Alhamdulillah. Bangun beliau. Bergegas, membersihkan diri, kemudian berangkat ke Nabawi untuk sholat sampai kemudian subuh. Mirip-mirip kalau bapak-bapak lah. Kalau bangun tengah malam itu nggak tidur lagi. Langsung bergegas, membersihkan diri untuk menuju al-ikhlas. Untuk apa? Sholat sunnah sampai sholat subuh berjamaah. Mirip-mirip Pak ya. Bapak-bapak kalau malam itu, kalau bangun itu begitu. Bukan ngendusin doang kan? Iya, mirip-mirip lah. Amin ya robbal alamin. Sampai sholat subuh berjamaah, Sayyidina Ali kemudian berjamaah dengan Sayyidina Umar. Selesai zikir, tuntas sholat dan zikir, beliau berkeinginan untuk lebih dulu meninggalkan masjid. Di luar masjid ketemu emak-emak. Ada emak-emak bawa buntelan.
Nanya saya sama Sayyidina Ali, ya Ali, adakah di dalam Umar? Ada mbok, ada mak, ada apa? Ini buntelan, ini bungkusan, tolong berikan kepada Umar. Nah, minta tolong diberikan. Sayyidina Ali walaupun terkenal alim, walaupun terkenal sahabat pilihan, walaupun menantunya Nabi, walaupun pujian-pujian dan gelar begitu banyak disematkan kepada beliau, tapi tetap akhlaknya bagus. Diminta tolong sama ibu-ibu, ya tetap mau. Diterima. Masuk lagi beliau ke Nabawi, kemudian ketemu Sayyidina Umar. Ya Umar, ada ibu-ibu menitipkan ini kepadamu. Diterima, bungkusan itu dibuka. Isinya juga kurma. Isinya kurma. Sayyidina Ali dibagi satu, nih. Langsung dimakan. Pas dimakan, berasa enak, ingat mimpi semalam. Kok enaknya sama ya? Enak sekali ini. Kemudian Sayyidina Ali bilang, ya Umar, zidni. Tambah lagi Umar, masa cuma atu? Iya kan? Sayyidina Umar tiba-tiba bilang gini, lau zadaka Rasulullah lazidtuka. Sekiranya tadi malam Rasulullah nambah lagi permintaanmu, aku kasih sekarang. Kaget ya? Itu kan terjadi tadi malam di mimpinya. Kenapa Umar tahu? Ya Umar, waqad uhiyaka, apakah engkau sudah dapat wahyu Umar? Kok tahu apa yang terjadi dalam mimpiku? Sayyidina Umar bilang, ya Ali, innal abda idha sofal qalbuh nadhara binurillah. Wahai Ali, orang itu, seorang hamba itu ketika batinnya, kolbunya sudah bersih, maka dia bisa melihat dengan cahaya Allah. Dan ini bersesuaian dengan sabda Nabi, ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanzuru binurillah. Waspadalah dengan isyarahnya orang-orang yang beriman. Maksudnya orang-orang beriman itu para kekasih Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena mereka melihat itu dengan cahaya Allah. Dengan cahaya Allah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama, yang paling pertama ingin saya ingatkan kepada jamaah hari ini adalah tujuan kita hidup itu memang harus, yang paling pahami adalah kita ini diadakan untuk beribadah kepada Allah, tapi harus dengan ilmu itu harus dipelajari, bukan hanya ilmu syariat belaka, tapi juga ilmu-ilmu yang benar-benar bisa menuntun batin kita merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah. Dan itu butuh guru, butuh apa yang disebut mursyid. Halo? Mursyid ini adalah guru yang mampu membimbing batin kita seperti tadi, menuntun kita, mengenalkan kita kepada Allah. Oleh karena itu ada kalimat dari beliau, dari Imam Al-Ghazali, talabus syaikh wajibun ala kulli muridin walau min akbaril ulama. Mencari guru itu wajib hukumnya untuk setiap murid, walaupun dia sudah kesebutnya ulama besar. Apalagi kita ulama bukan. Hafal Quran? Enggak. Hafal hadis? Enggak. Tahu ilmu-ilmu agama yang lain hanya seperintil gitu kan. Sedikit-sedikit. Tentu harus lebih wajib ngaji. Bahkan sekelas tadi siapa? Imam Abu Hamid Al-Ghazali ngaji, Pak. Lebih tinggi lagi, Sayyidina Musa, Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau sudah jadi nabi, bahkan sudah jadi rasul, terkenal paling cerdas di zamannya. Nah, masih disuruh ngaji lagi. Suruh ngaji ke siapa coba? Nabiullah Khidir. Ini bukti kalau ngaji itu penting. Karena apa? Yang dikuasai oleh Nabi Musa adalah ilmu syariat. Sementara yang dikuasai yang dipahami oleh Nabi Khidir adalah ilmu-ilmu hakikat. Bagaimana nyambung antara syariat dengan hakikat? Kalau pakainya logika mentah. Bagaimana anak kecil tiba-tiba dibunuh? Ya kan? Di dalam surat Al-Kahfi ini singkat saja. Surat Al-Kahfi kan menceritakan itu. Nabi Khidir ketemu anak kecil, langsung dibunuh. Ya teriak Nabi Musa. Kemudian perahu satu-satunya yang bagus dibocorin, iya kan? Giliran datang ke tempat orang yang paling terkenal, kampung yang paling terkenal pelit, medit, koret, malah dibangunin bangunan. Secara logika nggak bakalan nyambung, tapi inilah ilmu-ilmu hakikat. Nah, kita perlu
belajar, menemukan guru yang mampu menuntun batin kita biar bisa menemukan nikmatnya ibadah. Hingga ketika melihat apa yang terjadi dalam kehidupan setelah kita beribadah, ternyata poin yang kedua kita harus memahami dalam hidup ini pasti akan ada ujian. Itu pasti, Pak. Pasti. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita semua di dalam Al-Qur'an kalimat ujian itu kadang menggunakan kalimat liyabluwakum. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Di dalam surah Al-Baqarah ujian menggunakan kalimat walanabluwannakum. Tadi di surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Tapi tidak sedikit Allah menggunakan kalimat atau lafaz fitnah ketika menjelaskan tentang ujian. Di dalam surat Al-Ankabut, wa hum la yuftanun, pakainya fitnah. Kalimatnya fitnah. Di surat Al-Maidah, wa id akhadha wahdharuhum ayyaftinu am ba'di ma unzilallahu ilaik. Ayyaftinu, pakainya kalimat fitnah. Intinya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini hidup pasti setelah diperintahkan ibadah dan bersyukur kita ditakdirkan menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita diuji oleh Allah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini penting, Pak. Ketika kita diuji oleh Allah, maka jadikanlah ujian-ujian itu sebagai ibrah. Ibrah itu apa? Pelajaran, teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin sadar Allah itu maha kuasa, Allah itu maha hebat, Allah itu maha perkasa. Kita itu pasti akan diuji. Jadikanlah itu semua ibrah. Ibrah itu pelajaran. Hari ini saudara kita di Cianjur misalnya, dikasih pelajaran. Pelajarannya apa? Buminya digoyang dikit. Kemudian terjadi di Garut, terjadi juga di Papua, dan sebelum-sebelumnya terjadi. Yang ingin saya ingatkan pada diri saya dan jamaah semuanya, lihatlah, ketika Allah menggerakkan bumi untuk menguji manusia dengan ujiannya dalam bentuk musibah, pakai beberapa menit enggak, Pak? Itu yang terjadi di Cianjur berapa detik sih? Enggak sampai 30 detik kan, Pak? Enggak sampai loh. Enggak sampai 30 detik hancurnya segitu-gitunya, rusaknya segitu dahsyatnya. Kebayang kalau sampai 1 menit lebih, apalagi satu jam, the end kita. Nah, subhanallah, jadikan ibrah. Jangan sampai kita gampangin atau menganggap sepele. Nah, kemudian kita alhamdulillah luar biasa, orang Jawa dan orang Indonesia khususnya umumnya terhadap saudara-saudara kita yang lagi dikasih musibah itu simpatinya luar biasa. Berduyun-duyun, berlomba-lomba untuk memberikan bantuan dalam berbagai bentuk. Ada yang dengan materinya, ada yang dengan tenaganya, ada yang dengan ilmunya, luar biasa. Bahkan satu pekan yang lalu kami bersama teman-teman juga seperti itu. Sampai kemudian kebetulan ada satu alumni di sana yang punya pesantrennya juga ikut roboh. Subhanallah, sedih lihatnya. Sampai kemudian kita yuk bareng-bareng dibangunin musolahnya, masjid pesantrennya. Kemudian kobong-kobongnya, tempat belajarnya. Sampai saya motivasi teman-teman, ayo kapan waktunya kita berbagi waktu untuk membantu teman-teman dengan memberikan ilmu kepada mereka, motivasi. Kita bawakan Iqra, kita bawakan Al-Quran, kita bawakan, karena yang lain-lain udah banyak, Pak. Yang lain-lain udah banyak. Subhanallah, sangat-sangat bermanfaat. Dan satu lagi yang bikin mereka terkesan adalah ketika air susah, kita bawakan jet pump sama toren, Pak. Wah, subhanallah, itu lebih mengesankan sekali ternyata. Itu jarang terpikirkan ternyata. Kan waktu terjadi bencana kan terputus kan hampir seluruh jaringan air. Subhanallah, kita bawakan jet pump, kita bawakan toren, itu luar biasa. Nah, ini jadikanlah ibrah, kemudian kita peduli. Dan
tanamkan betapa maha kuasanya Allah, maha perkasanya Allah. Maka pantas kalau Allah di dalam Al-Quran mengatakan, Qul huwal qadiru ala ayyab'asa alaikum min fawtikum wa min tahti arjulikum. Bagi Allah itu sangat kuasa dan sangat mudah mengirimkan apapun bentuknya, sesuatu dari atas kepala kita maupun dari bawah kaki kita. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jangan pernah merasa aman. Kita mah di Cipondoh, jauh dari laut, tenang aja, nggak bakalan kena tsunami. Kata siapa? Kita mah di Cipondoh, jauh dari gunung, tenang, nggak bakalan kena longsor. Bagi Allah kan kirim aja angin, selesai. Uang air aja sering masuk rumah. Sebenarnya, tapi untungnya nih di kita ya, Taman Permata, semua terus di sini itu relatif aman. Kadang-kadang kalau Tangerang lagi rame banjir, itu teman-teman saya yang di mana-mana tanya, "Sis, gimana kelem?" Enak aja kelem. Alhamdulillah, baik yang di Cipondoh maupun tempat saya yang di Cisauk relatif aman dari banjir. Tapi jangan pernah merasa aman. Karena Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pelajaran, kenapa Allah turunkan peringatan yang begitu dahsyat untuk kita? Kenapa Allah menurunkan peringatan begitu dahsyat kepada kita? Agar kita tidak main-main, agar kita nggak gampangin. Hati-hati Pak, ada dosa-dosa yang sangat cepat mengundang murkanya Allah. Catat baik-baik agar kita nggak gampangin. Mudah-mudahan 5 menit ini cukup untuk saya sampaikan. Hati-hati dengan dosa-dosa ini. Dosa-dosa ini menyegerakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu dzunubi yuakhirullahu ta'ala minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Di hadis ini Allah lewat Rasulnya menjaminkan bahwa seluruh dosa-dosa umatku akan diakhirkan balasannya kelak sampai hari kiamat. Illa, kecuali yang akan disegerakan dari Pak. Dosa apa? Hati-hati Pak. Dosa uququl walidain. Ini untuk yang muda-muda. Hati-hati. Yang akan menyegerakan murkanya Allah dan balasannya disegerakan oleh Allah di dunia, ini dosa uququl walidain. Fa innahu yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati dunya qabla al-mamat. Sesungguhnya dosa uququl walidain ini akan disegerakan balasannya untuk si pelaku fil hayati dunya qabla al-mamat, selagi masih hidup di dunia sebelum matinya. Sekarang banyak sekali orang-orang nggak sadar udah berbuat dosanya itu nemen sama orang tua. Sumber penyakit durhaka sama orang tua itu apa? Nggak dirasa lagi dan nggak dianggap. Apa itu? Setan gepeng Pak ini Pak. Halo, ini setan gepeng. Apa ya namanya Pak? Kalau saya di depan anak-anak bilangnya setan gepeng. Anak-anak ini kalau sudah main setan gepeng, itu masa bodoh loh sama orang tua. Susah sekali. Dipanggil nggak cukup sekali. 2, 3, 4 kali malah. Kadang ketika mengiyakan pun tidak lagi dengan akhlak. Emosi pakainya. Merasa ada sesuatu yang mengganggu dan diganggu. Subhanallah. Ini kan durhaka yang luar biasa sebenarnya. Kita semua tahu kan ceritanya salah satu orang soleh yang mementingkan ibadah. Padahal ibadah loh. Sholat sunnah luar biasa. Ketika lagi sholat dipanggil sama maknya, sama ibunya, nggak menjawab sampai 3 kali panggilan. Maknya kemudian menggerutu. Apa yang terjadi? Disegerakan loh. Padahal itu lagi ibadah itu loh. Apalagi lagi mainan? Apalagi lagi mainan? Setan gepeng. Halo, hati-hati Pak. Nah, sampai-sampai jangankan ke kita begitu Pak. Ada seorang sahabat bertanya, anna rujulan ata ila nabi. Pernah datang seorang pemuda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, innali umman ana innali umman, sesungguhnya aku punya ibu wahai Rasulullah. Ana mutayyatuha, kalimatnya begini. Aku itu menggendongnya. Uqiduha ala dhuhri. Bahasa diperjelas di sini. Aku menggendong beliau itu di pundakku. Wala asrifu anha wajhi. Aku enggak pernah bermuka masam, selalu bermuka manis di depan ibuku. Wa arutu ilaiha kasbi, dan seluruh penghasilan kerjaku aku berikan kepada ibuku.
Fahal jazaituha ya Rasulullah. Apakah aku udah termasuk bisa membalas kebaikan orang tuaku, ibuku ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Lah, belum. Kaget nih. Si sahabat ini juga kaget, bukan hanya kita. Sudah gendong, sudah melayani dengan sedemikian rupa, bahkan nggak pernah bermuka masam, seluruh hasil kerja kerasnya diserahkan pada orang tua. Apakah sudah memberi kategori membalas kebaikan orang tua? Lah, kata Nabi. Wala bizafratin wahidah, walaupun hanya untuk menebus satu tarikan nafas panjangnya ibumu, belum bisa disebut membalas kebaikannya. Walima ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Qala, dijawab oleh Rasulullah, li'annaha kanat tahdhumuka wa hiya tuhibbu hayataka wa anta tahdhumuha tuhibbu mautaha. Karena apa? Ketika ibumu memeliharamu, ibumu itu dengan penuh kasih dan cintanya mengharapkan engkau panjang umur, sehat, panjang umur, bisa melanjutkan kehidupannya. Tapi khidmahmu, pelayananmu, pemeliharaanmu terhadap ibumu sekarang itu berharap ibumu cepat mati. Kebanyakan kan kita jujur pada diri kita. Kalau orang tua kita udah sakit, kemudian ngopenin orang tua, hati kita itu kadang terbersit ya. Kalau dipanggil sama Allah saya udah ikhlas banget. Nah loh, beda banget kan? Orang tua kita ngopenin kita, memelihara kita itu dengan harapan kita itu panjang umur, sehat. Giliran kita memelihara orang tua, kapan ya matinya? Nah loh, hati-hati. Itu saja belum disebut birrul walidain, belum bisa membalas kebaikan orang tua. Apalagi berani cuek, berani bentak, berani masa bodoh. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini dosa yang bisa menyegerakan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, biar kita hati-hati, Pak. Yang kedua, dosa apa yang bisa menyegerakan murkanya Allah di dunia? Hati-hati. Kullu ummati mu'afan. Kata Nabi, setiap umatku itu diampuni dosanya. Illa al-mujahirin, kecuali orang al-mujahirin. Tahu pernah dengar apa ya? Al-mujahirin. Siapa al-muhajirin ini? Wa inna minal mujahirah, dan setengah dari orang-orang yang kategori mujahirah adalah ayya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan summa yusbihu wa qad satarahu Allahu alaihi. Yaitu orang yang berbuat maksiat di waktu malam. Waktu maksiat nggak ada yang mergokin, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat, ditutup oleh Allah, aman. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Ditutup aibnya, ditutup maksiatnya oleh Allah. Nah, kemudian fayaqulu fissobah summa yusbihu wa qad satarallah. Sampai pagi, sampai kemudian hari ditutup, nggak ada yang tahu. Kemudian hari dia cerita, ya fulan amiltul bariha kada wa kada. Tahu nggak? Saya itu kemarin begini. Diceritakan maksiatnya, dipamerkan maksiatnya, bangga dengan kemaksiatannya. Ini Pak, yang bikin Allah itu murka, Pak. Nah, perbuatan maksiatnya sih ngumpet, tapi sekarang apa? Divideokan gitu lah, Pak. Kemudian diviralkan. Apa nggak pamer itu? Kok jadi serius begini ngajinya ya? Itu pamer namanya. Kan sering kan kita ngelihat orang lagi ngapain di HP. Itu lebih daripada pamer. Zaman dulu belum ada HP, paling dari telinga ke telinga. Sekarang dalam hitungan tik sedunia ya, Pak. Itu pamer. Nah, al-mujahirah ini yang bikin cepat balasannya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak diampuni, Pak. Tidak diampuni. Nah, terakhir, udah hampir jam 6. Tadi dibisikin sama MC, Ustaz, jangan lama-lama. Siap. Ini udah kelamaan. Nah, terakhir, yang menyegerakan murkanya Allah itu apa? Yang lagi gencar-gencarnya dikampanyekan oleh orang Kulon Kali, Pak. Jangan bilang Amrik. Orang Kulon Kali. Ya kan? Apa itu? LGBT. Ya kan? Apa sih urusan LGBT sampai dipaksakan di urusan pergelaran olahraga itu loh. Misinya apa sih? Hati-hati Pak, hati-hati. Mereka itu, komunitas mereka disuruh perbanyak anak. Giliran orang-orang di luaran komunitas mereka, kaum mereka, disuruh KB, disuruh LGBT.
Kalau pakai ini ngadepin orang-orang LGBT nggak usah pakai dalil Quran atau dalil yang lain-lain Pak. Kelamaan. Pakainya dalil cangkem ele Pak. Pakainya dalil cangkem ele. Kalau ngadepin orang-orang LGBT nggak usah pakai dalil Quran, nggak usah pakai kelamaan. Cerita Nabi kaumnya Nabi Lut, kelamaan itu loh. Udah jelas gitu loh itu Pak. Ya kan? Pakainya cangkem ele. Cangkem elenya itu gimana? Masa kita manusia yang dikasih akal nggak bisa bedain? Wong kebok saja bisa bedain mana jantan mana betina. Gitu aja pakainya Pak. Itu namanya dalil cangkem mulut ele itu. Cangkem ele tahu Pak? Cangkem itu mulut, ele itu jelek. Ya, ngadepin orang-orang LGBT itu nggak usah pakai dalil macam-macam. Wong kebo saja bisa bedain jantan sama betina. Masa manusia yang punya akal nggak bisa? Kan gitu logikanya. Subhanallah. Wong Allah itu menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Halo? Bener nggak Pak? Masa manusia itu bukan hak azazi Pak. Itu penyakit, itu kelainan. Jadi nggak bisa itu loh orang-orang itu yang bahaya Pak. Dan kita kudu lihat di depan kita diam, itu yang bikin Allah murka. Akhirnya disegerakan balasannya. Ini tiga ini itu udah medeni Pak. Karena Pak sudah merajalela di lingkungan kita ya Pak. Sudah luar biasa. Makanya itu sebesar apapun yang terjadi di saudara kita, entah yang di Aceh dengan tsunami, entah yang di Jogja dengan gempa, atau yang kemarin di Garut, jangan suka menghakimi mereka. Oh karena di sana banyak maksiat bla bla bla. Jangan dulu lah. Saya meyakini 1000% itu baru teguran dari Allah, belum azab. Karena apa? Rasulullah SAW sudah pernah memintakan kepada Allah jaminan agar umat ini tidak sampai ditimpa seperti yang ditimpakan kepada umat-umat terdahulu. Dan itu sudah dikabulkan oleh Allah. Tapi masih ada Ustadz yang misalnya kayak tsunami. Itu mah ibarat pendidikan. Orang tua ngedidik anak. Ada yang karena bandel, pakai bandel banget, disentil, itu yang rada sederhana, dijewer, ada yang kenemenan dikaplok, pak, gitu loh Pak. Itu aja lah, jadi logikanya, nggak ada yang azab, kecuali untuk kaum-kaum sebelum kaum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus solusinya bagaimana? Jelas sebenarnya di dalam tuntunan kita, manazzala bala'un illa bidambin wala rufi'a illa bitaubatin. Tidaklah suatu bala azab Allah timpakan kepada suatu kaum kecuali tersebab dosa. Emang nggak bisa dibantah Pak. Wala rufi'a illa bitaubatin, dan tidak ada yang bisa mengangkat bala itu, musibah itu, bencana itu, kesusahan itu illa bitaubatin. Baik untuk yang sifatnya individu maupun untuk masyarakat. Maka sebenarnya kalau masyarakat sih ya gimana ya, dosanya kalau dibilang banyak-banyak, tapi lebih banyak pemimpinnya Pak. Banyak kalau ada gerakan tobat nasional, misalnya Syekh Fauzan ini yang menggerakkan itu ya biar kita itu wabil khusus di Tangerang dan sekitarnya dijauhkan dari bala musibah dan bencana. Itu penting. Karena apa? Bisa jadi kalau orang kecil dosanya apa sih Pak? Dosanya seudon banyakan. Wah katanya mau dikasih ini, gak taunya dikasihnya cuman segini. Paling doa seudon. Tapi kalau pemimpin, wah berat itu lah. Bukan berarti nggak boleh jadi pemimpin. Orang yang jadi pemimpin, alhamdulillah, berarti dikasih amanah lebih. Dan kita udah dijamin oleh sudah nggak ada jaminan di atas bumi ini dari murkanya Allah. Karena apa? Kana fil ardi amani minal adabillah. Allah itu meninggalkan jaminan keamanan di bumi ini dua Pak. Yang satu sudah diangkat, yang satu masih, maka pegang erat-erat yang satu ini. Ammal amanul ladzi rufi'a fahuwa Rasulullah. Penjamin aman dari murkanya Allah di dunia itu ya, itu yang pertama Rasulullah. Rasulullah udah nggak ada ya, maksudnya sudah wafat. Terus siapa? Wa ammal amanul baqi fal istighfar. Dan pengaman yang kedua yang masih bisa kita jadikan pegangan adalah ahlul istighfar. Istighfarnya kita. Istighfarnya kita kadang ya istighfar sih Pak, tapi istighfarnya pamrihnya materi Pak. Astagfirullahaladzim. Masih ngurusin dosa-dosa kita yang numpuk ya Pak. Saya, bukan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak mah insya Allah. Ya, istighfarnya kita kadang masih pamrih. Maka bersyukur kalau misalnya kita ada ketemu, yaitu dari kembali ke awal, dipertemukan dengan orang-orang ahli istighfar yang ketika munajat tengah malam, yang ketika tahajud, ketika beliau istighfar, yang dimohonkan ampun itu umat Pak.
Yang dimohonkan ampunannya itu masyarakat, orang-orang kecil, agar terhalau dari segala banyak bentuk musibah. Karena hanya dengan istighfar, Pak. Nah, istighfarnya siapa? Istighfarnya kita. Kadang kita bibir astagfirullahaladzim, tapi hati mah jelalatan. Nah, kita istighfar ya istighfar, tapi kadang ya tomat. Tobat, Pak. Tobat-tobatannya kumat. Hari ini maksiat, malam tobat. Malam maksiat, pagi tobat. Masih gitu terus. Orang-orang yang ahlul ibadah nih, orang-orang yang tadi digambarkan hatinya udah bersih, kalbunya udah bersih, seperti gambaran tadi Sayyidina Umar, kemudian Imam Al-Ghazali dan Imam Ahmad. Apakah hari ini masih ada? Masih, Pak. Orang-orang alim itu seperti itu, walaupun sangat jarang. Dan apabila engkau menemukannya, di sini Ibnu Athaillah mengingatkan pada kita, kalau engkau menemukan guru yang seperti itu, pegang, jadikan rujukan. Jika engkau menemukannya, maka peganglah dengan erat dengan kedua tanganmu. Artinya diikuti. Mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan dengan guru, ulama, kiai, ustadz, ajangan yang benar-benar bukan hanya menuntun kita zahirnya saja, tapi bisa menuntun batin kita, yang bisa memohonkan ampun kepada Allah hingga kita bisa bertemu atau menemukan Allah di dalam kehidupan kita dengan pemahaman yang lurus, bukan pemahaman yang keliru. Insya Allah, mudah-mudahan kita semuanya dibimbing hingga kita selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ij'alna wa ahlana wa auladana wa jama'atana hada min ahli al-'ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an wa min ibadikas shalihin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.